Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan kalian di bulan Juni untuk kalian yang berzodiak. Saya lupa. Taurus, oke. Untuk yang berzodiak Taurus. So, Taurus ini untuk kalian. Beberapa dari kalian meminta saya menjadi guru spiritual dan saya tolak karena saya bukan. Oke, kalian yang sudah lama di channel ini pasti tahu. Saya selalu bilang bahwa saya adalah seorang karyawan, karyawati swasta ya. Dan seorang pembaca tarot atau pembaca pesan dari tarot. Itu aja my dear. Saya tidak ada hubungannya dengan guru spiritual atau apapun juga. Bukan itu. Thank you. Thank you. Okay, this one ya. Alright. Itu adalah very tarot deck dan this one. No, you don't want. Which one? Okay, this one. Dan lanjut dengan kartu tarotnya. Apa yang menjadi pesan kalian? My dear Taurus, jangan khawatir kalaupun kartunya terlempar secara terbalik. Memang itu bisa terbalik di bacaan saya. Mau saya bagaimanapun ngebacanya, kalau terbalik ya terbalik, kalau tidak terbalik, tidak terbalik. Gitu. Bukan berarti jelek loh, terbalik. Siapa bilang jelek? Ada yang protes, jangan gitu cara itunya, shuffle kartunya gitu. Ya gimana dong? Seperti ini cara saya. Saya berharap kalian mendengar pesannya, bukan orangnya. Bukan cara saya shuffle kartu. Oke. Saya berharap kalian mendengarkan pesan yang baik untuk kalian, yang bisa diambil ada gunanya gitu ya, dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kalian. Kalau tidak resonate, tinggalin aja, karena ini bisa resonate bisa tidak, sebab banyak yang terbaca energinya di sini, bukan 1-2 orang. Kita mulai ya Taurus, my dear Taurus. Ada King of Spring, biasanya bicara tentang duit, enggak sih. Spring itu kan ini tentang api ya, elemen api, biasanya emosional, tapi nggak tahu yang ini bicara tentang apa. King of Spring, King of Spring, King of Wand. Satu hal yang stabil biasanya, walaupun stabil emosinya juga. Oke. Okay. A financial windfall, a leadership skill are needed now, unexpected supported of your cause. Oke, di bulan Juni untuk kalian yang Taurus akan ada bantuan atau support, bahkan dari hal yang tidak terduga atau orang yang terduga dalam hal financial. Agak lucu ya, Spring biasanya bicara bukan tentang uang, tapi yang ini tentang uang. Karena kalau Pentacles ya, kalau tanah tuh energinya Taurus tuh biasanya baru bicara tentang uang. Tapi ini bicara tentang uang. So, pesannya adalah akan ada bantuan dari sesuatu hal atau orang, bahkan bantuan itu lumayan besar dan tidak terduga-duga gitu dalam hal financial. This is good. Juni, kalian yang berkutat dengan masalah financial, ada bantuan, oke? Balance atau keseimbangan. Balance. See? Balance. Take everyone's input into consideration, merge viewpoint to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. Nggak usah buru-buru, ya Taurus. Ambil masukan-masukan bagus dari orang lain, karena itu tadi bilang bantuan dari orang lain juga ya. Oke. Kemudian disatukan
untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk kalian yang Taurus, biasanya orangnya lebih kekeh dibandingin Virgo dan Capricorn di dalam jajaran energi tanah atau elemen tanah. Lebih kekeh, lebih ya kadang keras kepala juga, lebih nggak mau dengerin biasanya ya, oke, dan itu bukan satu hal yang buruk, di satu hal kadang-kadang diperlukan juga keyakinan ya, nggak melulu harus dengerin kata-kata orang. Kalau kita memang kekeh dengan kemauan kita, ya udah bertahan di situ. Tapi pesan yang ini adalah kalian harus juga mendengarkan banyak masukan dari orang lain. Banyak masukan sehingga masukan-masukan yang baik itu kalian tampung, kalian satukan, dan akan menjadi satu solusi yang terbaik bagi masalah kalian. Atau apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Masalah finansial, pekerjaan, kemudian karir, bisnis, juga masalah percintaan atau hubungan. Oke? Lanjut dengan Two of Summer atau Two of Cups. Wow, kalau kartu lain kayak gini keluar, saya langsung, wah, ada apa nih cinta-cintanya gitu. Oke, ini biasanya bicara tentang perasaan yang berhubungan dengan orang yang dealing dengan kita. Oke, Taurus, falling in love or making a serious commitment to someone. See, ada komitmen. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Untuk kalian Taurus yang masih gonjang-ganjing di bidang percintaan, akan ada komitmen yang lebih solid dibandingin yang kemarin-kemarin. Kalau yang sudah solid dan ada masalah, biasanya soalnya yang nonton tarot tuh ada sesuatu yang sedang dipikirkan ya. Saya nggak bilang selalu masalah, bisa juga tantangan. Tapi intinya di dalam masalah percintaan ini ada sesuatu yang lebih solid, ada komitmen yang lebih solid dibandingin yang sebelumnya. Oke, my dear. Lanjut. The Sun. The Sun ini adalah kartu yang paling membahagiakan di semua kartu tarot. Untuk beberapa pembaca tarot dan untuk saya juga ya. Ini kartu kebahagiaan. Karena apa? Ada hal yang patut kalian syukuri karena memang merupakan berkat yang besar untuk kalian. So di bulan Juni, be ready. Ya, ada bantuan tadi di depan, balance, ada keseimbangan, ya. Kemudian ada komitmen dan ada kebahagiaan dari The Sun. Oke. Plans that work out perfectly. Rencana-rencananya dapat berjalan dengan sempurna. Amazing idea that lead to rewards and commendation. Ide-idenya bisa terlaksana juga. Gratitude for the blessing of life. Ada bless, ada berkat. Aminin aja ya untuk Taurus yang baik-baik. Oke, apalagi? Lanjut dengan The High Priestess tapi terbalik. Gini, my dear Taurus. Mau itu dapat semua. Yang bahagia-bahagia di depan. Itu kartu very tarot cardnya bagus semua ya. Bagus semua itu. Tapi kartu yang selanjutnya terbalik-balik. Nih, ini yang perlu dijalankan pada saat kalian ingin mendapatkan yang itu tadi. Yang bagus-bagus tadi. Ya, karena kalau belum seimbang, belum balance, nanti jadinya ya nggak meaning juga gitu. Pesan apapun yang disampaikan oleh tarot, kalau tidak balance atau tidak melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan, akhirnya ya berlalu begitu aja sampai kalian tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak berkat di situ. Oke, High Priestess yang terbalik, kalian diminta untuk lebih fokus dengan spiritualitas kalian karena ini indikasinya mulai melempem. Oke, apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, sekali lagi jangan minta saya menjadi guru spiritual karena saya bukan. Sama sekali bukan. Saya yakin kalian sendiri masing-masing mempunyai hal tersebut. Dan kalau mau dibimbing oleh ahlinya, silahkan datang ke
ahli yang menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Dan itu bukan saya, karena saya bukan pendeta, karena saya bukan ustazah, karena saya bukan biksu, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya Lucia, Lucia Sutrisno. Sutrisno itu nama almarhum bapak saya. Dan saya seorang karyawan dan juga pembaca pesan dari tarot. Itu aja. Oke, so untuk spiritualitas kalian silahkan kembali kepada kalian masing-masing karena indikasinya adalah kalian mulai meninggalkan. Mungkin di bulan Juni karena terlalu sibuk mendapatkan berkat jadi lupa berterima kasih ya. Jadi jangan lupa my dear. Yang ini adalah Six of Pentacles dan ini tidak terbalik. Means kalian harus banyak memberi. Spiritualitasnya harus ditingkatkan dan banyak memberi di bulan Juni. Kenapa? Udah dapat banyak berkat, kenapa nggak dibagi? Ya kan? Harus dibagi Taurus ya. Di bulan Juni kalau dapat berkat banyak, dibagi. Apa yang kalian bagi tidak akan membuat kalian bangkrut, tidak membuat kalian kekurangan, justru akan kembali kepada kalian dengan luar biasa. Ada yang protes sama saya, Mbak Lucy. Saya ngebagi, tapi akhirnya saya jadi susah sendiri. Gimana dong? Itu pada saat itu kan. Kalian tidak tahu itu berarti kalian sedang menabung. Di kemudian hari tanpa disangka-sangka itu kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian bersungut-sungut, menyesali apa yang sudah kalian beri, ya susah mau balik lagi, ya kan? Udah, tidak apa-apa. Saya juga kadang-kadang berada di posisi saya memberi, terus saya nggak punya apa-apa gitu. Yang seharusnya yang misalnya uang tersebut bisa saya belikan sesuatu untuk diri saya sendiri, tapi karena saya berikan kepada orang, pada akhirnya apa? Pada akhirnya saya nggak punya lagi untuk diri saya sendiri. Tapi itu tetap disyukuri. Apakah saya pernah ada di posisi itu? Iya. Apakah saya tetap memberi? Tetap. Tetap. Pada saat saya punya dan orang meminta, saya beri. Gitu. Walaupun pada akhirnya saya sendiri yang akhirnya tidak bisa membeli apa yang untuk saya, tapi karena saya berikan. So, untuk kalian yang Taurus, banyaklah memberi di bulan Juni karena banyak berkat yang kalian dapatkan. Oke, lanjut dengan Knight of Chalice atau Knight of Cups. Ini lagi-lagi bicara tentang perasaan kalian yang sepertinya tidak ingin diteruskan, kalau ini berhubungan dengan sebuah hubungan apapun itu, mungkin pekerjaan, mungkin juga percintaan. Sepertinya kalian, mulai berpikir untuk kayaknya nggak bisa diterusin, tolong dipikirin lagi ya, karena itu ada di bawah kartu balance. Jadi, mungkin yang diperlukan adalah keseimbangan. Kalau itu tidak seimbang, hasilnya adalah kalian tidak merasa ini maju. Ini kayaknya nggak bisa diteruskan. Tapi tolong dipikirkan lagi tadi, ditimbang-timbang kalau ada masukan-masukan dari orang. Oke, mulai buka hati, mulai buka pikiran. Bagaimana caranya, apa yang orang sarankan kepada kalian, bisa kalian jadikan bahan. Nanti kalau kalian kumpulkan jadi satu, kalian bisa menghasilkan satu solusi yang lebih baik, gitu. Kadang-kadang orang bilang kepala lebih dari satu akan lebih baik dibandingin kepala satu orang. Jadi maksudnya kalau kalian pikirin sendiri dan tidak mendapatkan masukan-masukan dari orang lain, mungkin kalian akan pusing sendiri. Tapi kalau dapat masukan dari orang lain dan itu bisa berguna untuk kalian, jadi lumayan mengurangi beban kalian. Gitu ya, Taurus. Oke, lanjut dengan Queen of Chalice. Tadi Knight and ini Queen. Dan ini juga terbalik. Oh, wow. Kartu sebelahnya King of Chalice juga terbalik. King of and Queen yang terbalik. Tadi di depan sebelum kartu ini saya baca, saya bilang mungkin kalian yang punya hubungan ada masalah. Oke. Tapi itulah yang harus kalian selesaikan. Kalian berdua punya masalah.
bukan cuma satu orang, tapi dua orang. Hubungan itu dua orang, bukan satu orang. Oke? So, kalian berdua harus menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Berkolaborasi bersama-sama. Nanti hasilnya akan jauh lebih baik dibanding kalian mikirin sendiri-sendiri. Oke, my dear. Lanjut dengan ini Pentacles, Knight of Pentacles. Oke, kalau di bidang percintaan itu agak lumayan perlu diselesaikan. Maaf. Untuk bagian keuangan, karir, dan bisnis malah justru ada kemajuan, which is good. Ada kemajuan dan itu di bawah kartu The Sun. That's good. Lanjut dengan Nine of Swords yang terbalik. Jika kemarin-kemarin kalian ada yang mengkhianati, ada yang menyakiti, di bulan Juni itu sudah berakhir. Yang itu ya. Tapi apakah nanti ada masalah lain, my dear? Selama kita masih hidup, selama masih dikasih nafas sama Tuhan, masih ada masalah. So, tenang saja, lanjutkan saja hidupnya, tetaplah berbahagia. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles yang terbalik. Jika kalian banyak memberi, mungkin hasil yang kalian hasilkan di bulan Juni itu berkurang. Iya, memang berkurang. Tapi itu bukan berarti berkat kalian berkurang. Tidak. Ketika kalian memberikan berkat kalian kepada orang lain juga, itu adalah tabungan kalian. Di lain waktu, kalian yang akan merasakannya tanpa kalian duga. Sesimpel kalian, waduh nih kayaknya saya harus bayar ini nih tapi duitnya nggak ada misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada rezeki yang datang, ada yang nawarin project atau apapun itu. So Taurus, benar hasil yang kalian dapatkan berkurang karena kalian memberi. Tapi itu bukan berarti mengurangi berkat kalian. Justru itu adalah tabungan kalian di masa depan. Oke, ada Seven of Swords. Banyak hal yang akan kalian hadapi dan itu adalah hal baru. Hal baru yang sepertinya tidak kalian bayangkan sebelumnya. So di bulan Juni bersiaplah, ada berkat banyak dan hal-hal baru yang bisa kalian capai. Dan hal baru itu adalah hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Dan kalian merasa, wow, ternyata luar biasa. Lagi-lagi pada saat itu terjadi, pada saat kalian ngerasa, mendingan aku tinggalin ini, jangan dulu, pikirin dulu ya. Karena di depan sana banyak hal-hal baru yang tidak terduga untuk kalian. Dan nikmati aja prosesnya. Oke, lanjut dengan The Judgment yang terbalik. Ini di bawah, The Judgment yang terbalik sama King of Swords yang terbalik. Ini di bawah tadi King and Queen yang terbalik juga. Nah, kalau kalian merasa ada ketidakadilan di dalam hubungan kalian dan juga ada keengganan kalian untuk melanjutkan ini, coba dipikirkan lagi. Mungkin masalahnya itu masih tersembunyi. Masalahnya itu tentang emosi. Entah emosi kalian, entah emosi yang dealing dengan orang yang dealing dengan kalian. So, lebih baik kalian selesaikan berdua. Dan kali ini untuk hubungan, kalau tadi untuk karir, bisnis, keuangan, boleh mendengarkan pendapat orang gitu ya. Tapi untuk yang ini, Taurus, untuk yang kali ini, jangan dengerin kata orang yang menyesatkan. Karena kelihatannya maksudnya baik, tapi nanti kalian balik lagi ke sakit hati. Ada orang yang memang gak suka dengan kebahagiaan kalian. So pesannya Taurus, untuk masalah percintaan, kalian rembukannya berdua aja. Kolaborasinya berdua aja. Orang lain gak perlu turut campur. Kecuali masalah keuangan, karir, dan bisnis, silahkan mendengarkan saran orang. Tapi untuk masalah berdua, masalah percintaan, berdua aja. Terus kalau ada yang bilang, Mbak Lucy orang saya belum punya pacar, ya ini bukan buat kalian gitu aja. Ini adalah bacaan untuk yang orang yang punya seseorang yang dealing dengan si Taurus. Oke, lanjut. Kartu yang terakhir di jajaran ini adalah The Hermit dan ini adalah
kartunya Virgo. Di bawah Knight of Pentacles, di bawah The Sun. Kalau dibaca keseluruhannya, saya balikin lagi ke High Priestess yang terbalik tadi. Hermit adalah pertapa yang mencari kebenaran spiritualitasnya. Mencari kebenaran dari apa yang diyakininya. So, itu yang terjadi di bulan Juni. Kalian cari kebenaran atas apa yang menjadi purpose kalian atau yang menjadi jalan kalian untuk ada di dunia ini. Pencarian jati diri, pencarian apa makna kalian di dalam kehidupan ini. Dan saya sarankan untuk kalian kembalikan kepada diri sendiri dulu. Tahu dulu purpose-nya kalian apa, maknanya kalian apa di dunia ini, karena si The Hermit ini datang. Untuk kedepannya kalian maju lebih enak, lebih baik, lebih menyenangkan gitu. Karena bagaimanapun my dear Taurus, kalau kita nggak tahu yang kita jalanin ini mau kemana sih arahnya, dan kalian nanti akan ngerasa sedikit-sedikit tersesat, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit ngerasa ini bukan buat saya. Padahal bukan berarti seperti itu, tapi kalian sendirilah yang belum menemukan makna dari kenapa kalian ada di dunia ini. Oke, itu yang terjadi di bulan Juni, kalian harus menemukan diri kalian sendiri. Oke, lanjut dengan The Good Tarot untuk the near future. Dan saya tidak mau membacakan secara terbalik untuk The Good Tarotnya. Oke, please, I need some more. This one, thank you. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kalian alami Taurus di bulan Juni? Oh, wow. Oke. King of Water. Sebenarnya cinta kalian dan dia luar biasa. Sebenarnya ada cinta yang nyata di antara kalian. Permasalahannya, kalian belum menemukannya atau belum melihat itu. Kenapa? Karena kalian sendiri belum yakin apa sebenarnya makna kalian berada di dunia ini. Dan itu yang harus kalian cari. Waktunya di bulan Juni, silahkan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, itu adalah pilihan. Oke, Six of Fire. Perjalanan hidup kalian itu akan upside down tentu saja, tapi khusus di bulan Juni akan ada sedikit emosional dalam menjalaninya. Ya udah, dijalanin aja, apapun itu tetap menurut saya sih ini tetap baik-baik aja, nggak ada hal-hal yang terlalu luar biasa atau kejutan-kejutan yang kalian nggak sangka-sangka. Ini mengalir kayak air aja, dan kayak jalannya lumayan tidak terlalu berliku-liku di bulan Juni ya untuk kalian yang Taurus. Ada Six of Earth, jadi beberapa six, yep, six, banyak six, ada 4, oke. Six of Earth, jadi kestabilan juga sih sebenarnya, dan kestabilan tapi juga ya itu tadi, karena stabil banyak memberi gitu. Ada Six of Water juga. Kalau kalian ngelihat ini hal, kok Mbak Lucy bilang bagus padahal ini agak chaos nih, agak ada ada percikan-percikan api atau ada sedikit kekacauan gitu, kekacauan tanda kutip di dalam hidup kalian yang kalian jalani di bulan Juni. Balik lagi ke diri kalian. Refleksi diri kalian. Ini bukan salah keadaan, ini bukan salah orangnya, tapi memang ada yang harus kalian balance, ada yang harus kalian seimbangkan di dalam diri kalian dan di dalam hidup kalian. Gitu ya Taurus. Lanjut dengan The Moon. Ada the star. Ada the sun, ada the moon. Kalau the sun itu bicara tentang kebahagiaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. The moon bicara tentang emosional yang juga agak sedikit lebih dibandingin biasanya gitu. Tapi itu bukan jelek ya. Jadi apapun itu, walaupun kita lagi ngerasa bahagia, pasti ada saat-saat di mana kita juga harus merefleksikan diri kita sendiri, karena segala sesuatunya tidak abadi.
Kebahagiaan tidak abadi, kesedihan tidak abadi, apapun itu tidak ada yang abadi. Itu akan selalu berganti-ganti. Cuma overall dari bacaannya di bulan Juni untuk Taurus masih berjalan seperti biasa. Naik turunnya enggak terlalu kayak jomplang gitu, enggak. Memang yang diperlukan adalah harus balance dengan diri kalian sendiri, dengan kehidupan yang kalian jalani, dengan pikiran kalian juga. Balance itu berarti nggak cuma ego kalian yang dimajukan, tapi juga mau mendengarkan pendapat orang lain. Gitu ya Taurus. Oke, selanjutnya saya akan buka beberapa kartu dari pesan Oracle Card ya. Ini Oracle Card saya yang baru, Angel Prayer. Doa dari malaikat, dan yang dimaksud di sini tentu saja malaikat pelindung, karena kalau saya percaya ada malaikat pelindung yang selalu menemani saya dan memberikan guidance dan kadang-kadang ngomong sesuatu yang luar biasa. Oke, dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan saya dalam menghadapi kehidupan. Saya harap kalian juga demikian, jadi tidak perlu seperti yang tadi saya bilang di depan, meminta saya menjadi guru spiritual, karena saya bukan. Oke, lebih baik langsung ke Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kalian guidance, mau lewat guardian angel mau lewat yang lain, itu mah terserah Tuhan ya, because he is the creator. Dia yang meng-create dunia ini, termasuk kalian yang berada di dalamnya. Oke, lanjut dengan yang satu. Oke. Kartu yang pertama dari Angel Prayer adalah Don't Hate, Meditate. See? Spiritualitas mana lagi tadi? Sini ya, di sini ya. Di sini dan di sini. Oke, spiritualitas. Jangan membenci, tapi bermeditasilah. Kok aneh ya Mbak Lucy, apa hubungannya antara membenci dengan bermeditasi? Gini my dear, kadang-kadang kita terjebak dalam kebencian kita pada sesuatu atau seseorang. Jangan kalian bilang, ya Mbak Lucy mah gampang, Mbak Lucy nggak pernah seperti itu. Jangan salah. Saya juga manusia biasa. So, saya juga berada dalam situasi yang seperti itu kadang-kadang. Membenci sesuatu atau seseorang. Tapi tolong dihilangkanlah kebencian itu dengan cara balik lagi meningkatkan spiritualitas kita, supaya kita bisa tarik nafas panjang dan berhenti untuk membenci sesuatu atau seseorang tersebut. Oke, so pesan untuk kalian yang Taurus, jangan membenci. Oke, lanjut dengan prioritize atau memprioritaskan sesuatu. Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. Diatur segala sesuatunya, tapi diprioritaskan dulu yang mana yang paling penting di dalam kehidupan kalian, sehingga segalanya menjadi lebih baik-baik saja. Oke. Lanjut dengan Archangel Michael. This is my Archangel. Oke, Archangel Michael, I'm with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. Archangel Michael bilang, ada yang ditakdirkan untuk kita. Makanya tadi bacaan di depan saya bilang apa sebelum ini kartu keluar? Cari dulu apa yang menjadi tujuan hidup kalian atau purpose kalian, atau apa sih gunanya kita di dunia ini, sebelum kalian komplain dengan segala sesuatunya. Sebelum kalian menerima banyak hal, keberkahan, kebahagiaan. Karena itu nggak ada artinya kalau kita tidak tahu apa gunanya kita. Nanti semuanya kurang terus. Semuanya nggak enak terus. Padahal udah enak. Bukan gini loh, kadang-kadang hidup kalian jauh lebih enak dari orang di sebelah kalian bahkan.
Tapi kalian nggak menyadari itu karena kalian belum confirm dengan diri kalian sendiri, belum selesai dengan diri kalian sendiri, masih kurang, cari ini, cari itu, nggak jelas. So, ini konfirmasi dari Archangel Michael dan I believe that he is my Archangel, okay? Karena nggak mungkin untuk saya aja, bisa juga untuk kalian. Banyak juga yang bilang, oh ya saya juga berdoa ke Saint Michael atau apalah, ya silahkan. Archangel Michael bilang, life purpose kalian itu yang perlu dikonfirmasi dulu. Dia akan menggait kalian menuju ke situ. Dan kalau kalian bilang, no, dia bukan guardian angel saya, cara kalian aja. Mau meditasi kek, mau apapun itu agama dan kepercayaan kalian, cara kalian saja. Ya, saya tidak mengajarkan ajaran tertentu. Saya tidak memberikan aliran tertentu dalam bacaan tarot saya. Karena ini general dan ini untuk semua. Bahkan untuk yang personal reading pun saya kembalikan lagi menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke? Karena kita semua berbeda tapi tetap aja kita adalah kreasi atau ciptaan dari sang creator kan? Nggak ada yang salah dengan itu. Berbeda itu nggak ada yang salah. Gimana kita menyingkapi perbedaan, itulah yang perlu kita utamakan. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Purpose kita apa sih di dalam dunia ini? So di bulan Juni, hopefully kalian yang Taurus menyadari itu dan menyadari dan selesai dengan diri kalian sendiri supaya bulan-bulan berikutnya menjadi jauh lebih ringan untuk dijalani. Lebih ringan bukan berarti nggak ada masalah ya, masalah masih tetap. Tapi perasaannya tuh ringan. Ringan kayak ya udah kita jalanin ini baik buruknya naik turunnya kejeblos kek apa kek tetap aja harus dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan hati senang, dengan bersyukur, itu yang paling penting. Oke? Lanjut dengan courage. Ini yang perlu di-healing dari kalian, my dear Taurus. Courage atau keberanian. Kalian membutuhkan keberanian untuk menerima diri kalian sendiri dengan makna yang ada, yang kalian bawa-bawa selama berada dalam dunia ini. Butuh keberanian untuk menerima diri sendiri. So, Taurus, jika ingin hidup kalian terasa ringan dijalani apapun masalahnya, temukan dulu makna diri kalian sendiri. Ya, lanjut dengan your dream need a practical plan. Ini yang terakhir ya kartunya. Bermimpi boleh, tentu saja bermimpi sangat-sangat boleh. Tapi mimpinya juga harus disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Kalau memang purpose kalian misalnya adalah seorang guru, jalani itu dengan sungguh-sungguh. Dan mimpi apapun, walaupun apapun profesi kalian, apapun yang kalian jalani di dunia ini akan bisa kalian laksanakan, akan menjadi kenyataan jika kalian menerima siapa diri kalian sebenarnya. Apapun itu profesinya. Itu tadi cuma contoh ya. Cuma contoh. Oke. Baiklah, lumayan panjang ya Taurus. Ya, tergantung. Kadang-kadang kartunya bisa panjang, bisa pendek. Oke, bacaannya atau pesannya. Oke, semoga bisa diterima. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesan yang tersampaikan lewat bacaan tarot hari ini, Taurus. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Tuhan, tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi ya dalam video-video mendatang. Oke? Terima kasih sudah selalu di sini. Salam light, angel, and love.